Yesus Tuhanku menang, ku menang di dalam peperanganku, menang, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhanku menang, ku menang di dalam peperanganku, menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, ku menang. Semua tangannya diangkat. Haleluya, dia bangkit. Apa? Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia baik. Roh Kudus turun. Sekali lagi tangannya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperanganku, menang, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperanganku, menang, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang semuanya. Haleluya, dia bangkit. Apa? Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Berikan suara untuk Tuhan kita. Masih semangat untuk memuji Tuhan teman-teman? Yang masih semangat untuk memuji Tuhan, tos kanan kirinya ngomong, yuk semangat lagi untuk memuji nama Tuhan. Semua tepuk tangan di atas kepala kita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Apa? Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Semua tangannya diangkat sama-sama. Say, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, ku kan berjalan, darimu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Clap, 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 clap. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Apa teman-teman? Kau pegang hidupku. Amin. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yang percaya semuanya angkat tangan sama-sama. Yesus kaulah Raja Dalam hidupku berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan. ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
atas kepala. Bagiku senantiasa Denganmu Tuhan. Semua tunjuk kakinya. bukan berjalan Dari kemuliaan sampai kemuliaan. ya Kau Tuhan, bukan kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan, kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita, haleluya. Saya persilakan teman-teman untuk duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mengundang Tuhan lebih lagi masuk dalam siap hati kita. Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, Kau telah mengumpulkan setiap kami Tuhan di tempat ini Yesus. Kami rindu Tuhan setiap kami Kau lawat Yesus. Kami rindu Tuhan setiap kami Kau jamah Tuhan. Dan ketika kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami bisa merasakan Tuhan kami membawa berkat-berkat-Mu Tuhan. Pakai setiap kami Yesus. Syukur. Pandang kemuliaan-Mu, iman besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Amin Yesus. Amin. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Ku pandang kemuliaan-Mu, iman besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di
seluruh hidupku. dalam tanganmu penebus Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang. Raja Mulia dan luhur, berkorban bagimu. Maka jiwaku memuja Yesus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagimu. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Berkorban bagimu, maka jiwa kami memuji-Mu Tuhan. Yes Lord, ini ucapan syukur kami Tuhan. Terima Yesus. Haleluya. Berkorban bagimu, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Sembah Dia, ucapkan syukur. Thank you Lord, thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu untuk setiap kami Tuhan. Atas kasih-Mu yang Kau berikan atas setiap kami Tuhan. Kesetiaan-Mu yang ada dalam setiap hidup kami Tuhan. Thank you Lord. Engkau Tuhan ku tinggikan, bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Yes, 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 yes. Raja mulia dan luhur, Yesus, syukur ya Bapa, bagiku. Oh, maka jiwa kami memuji-Mu. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagimu. Engkau Tuhan ku tinggikan, Yesus Tuhan.
setiap hatimu untuk datang sama Tuhan, teman-teman. Jangan keraskan hatimu, teman-teman. Kalau kalian ingin Tuhan masuk dalam hatimu, teman-teman, jangan keraskan hatimu. Terima Tuhan. Shikaraya lapaya 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 shikara. Kaya laya 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 lapaya 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 se. Masuk setiap hati kami, Tuhan. Pulihkan setiap hati kami, Tuhan. Shikara takaya sikira. Saya undang teman-teman bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Kami mau lebih lagi meninggikan Kau Tuhan. Kami mau lebih lagi menaikkan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa kami ada sampai saat hari ini Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu Yesus. Terima ucapan syukur kami Tuhan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise, oh Lord of God. Nyanyikan ini dengan benar. Oh, praise the name, yes, yes Lord, yes Tuhan. Bapak, terima kasih malam hari yang luar biasa. Kami sangat percaya dan yakin, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Terima kasih untuk kehadiran. Terima kasih untuk Roh Kudus yang menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu yang tidak pernah terbatas atas hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang senantiasa melimpah dalam hidup kami. Ajar kami benar-benar menyadari hal itu Tuhan, bahwa Engkau begitu hidup kami, begitu setianya Engkau atas hidup kami.
Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagimu ya Allahku. Memang Kau yang patut ditinggikan, Kau layak dimuliakan Tuhan. Terimalah Tuhan pujian sembahan anak-anak-mu ini Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau, menyenangkan akan Engkau, menyukakan hatimu ya Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan. Seberapapun kami yang berkumpul di tempat ini, Tuhan, Kau tilik hati setiap kami. Betapa kami mencintai Engkau, betapa kami haus akan Engkau, betapa kami ingin lebih mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kaum muda youth ini Tuhan. Di masa muda mereka, biar mereka tidak melenceng ke kanan dan ke kiri, tapi biarlah mereka mengerti rencana-Mu atas hidup mereka Tuhan. Bahwa Engkau memberikan kehidupan yang luar biasa atas masa muda mereka. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak muda ini Tuhan. Kau pakai lebih heran di dalam Engkau Tuhan, untuk mewartakan kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, kemurahan-Mu, dan kedahsyatan-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka. Terima kasih, jadikan tanah hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga firman yang tertabur Tuhan boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah. Buah dapat dinikmati banyak orang dan memuliakan akan Engkau. Terima kasih, kami sambut firman-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Berikan hikmat, akal budi, kepandaian, kecerdasan untuk kami bisa menelaah, untuk bisa kami menerima firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia dalam yang sudah tertabur Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Thank you PAW, luar biasa. Drummer anaknya Pak Anang ya. Salam buat papamu ya. Good, luar biasa. Terima kasih untuk Ketua Pastor Youth memberi kesempatan bagi saya. Saya itu kan selalu ngomong ya, kalau saya membawakan sesuatu di youth itu kadang bingung apa yang mau tak bawain gitu ya. Tapi ternyata tadi pagi saya sudah mempersiapkan ini beberapa hari yang lalu. Terus kemudian tadi pagi doa pagi, saya ngomong sama Hendri, saya ngomong kelihatannya ada sesuatu yang harus saya rubah ini. Tema saya untuk malam hari ini yang saya sampaikan di youth. Ya, puji Tuhan. Tahu tagar apa yang hari ini akhir-akhir ini terjadi? Kabur aja dulu, bener. Saya ngasih tema judulnya kabur aja dulu. Yuk kabur yuk. Yuk. Ini semua kok adem ayem gitu. Ayo semangat gitu loh. Saya semangat loh. Serius saya semangat. Semangat gitu loh. Kalian yang masih muda-muda masa gak semangat. Tagarnya adalah kabur aja dulu. Ya, saya kadang mungkin kalian ya kayak Dibora, siapa lagi? Ini Niko sayang ya nggak ada ya. Yang pernah maksudnya keluar dari zona nyaman. Keluar ya dari zona nyaman ya. Ya, kamu ya. Zona nyaman biasa di rumah. Semua tersedia dengan enak, ada orang tua, ada papa mama, ada makanan. Selama kamu di rumah nggak pernah kekurangan kan? Di rumah sini dong, nggak pernah kekurangan kan? Nggak kesepian juga kan, teman-teman. Tapi begitu dibuang ke daerah, saya nggak tahu. Nyaman nggak? Nyaman, seneng. Balik lagi? Mau, puji Tuhan, baru kali ini kabur aja mau balik lagi, ya, ya, jangan pulang sekalian gitu katanya, tagarnya. Jadi kalian anak-anak muda harus mulai membuka wawasan. Orang-orang tua jangan terlalu dipegang ya anaknya ya, keluar itu Stanley suruh keluar semua. Bukan keluar sekarang ya Stan, jangan tinggal. Maksudnya apa? Perkembangkan potensi dirimu semaksimal mungkin. Amin.
Karena Tuhan sudah memberikan aset yang terbaik dalam hidupmu. Hidupmu, tubuhmu ini aset loh bagi Tuhan. Manfaatkan semaksimal mungkin, kembangkan semaksimal mungkin potensi yang ada dalam hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Saya rola ini dulu, saya berhenti roll, rola, lah panggilannya, lah, roll, ya enggak enak. Panggilnya apa dek? Ganteng gitu. Saya beberapa waktu yang lalu saya belajar jadi affiliate, saudara. Ya toh, lucu belajar. Saya kepingin ngerti affiliate itu kayak apa sih? Ya, bayar loh ya, bukan gratisan. Saya ngomong sama Rola, saya bayar ya. Tapi yang repot sama saya, ini kok saya cerita gini ya, nggak apa-apa ya. Terus kemudian saya kan gaptek, ya. Tapi selalu dikatakan kalau orang sudah bisa pegang handphone ya berarti tidak gaptek gitu loh, ya kan? Terus saya ngomong, cuman masalahnya saya nih kalau jadi affiliate itu harus kirim video-video gitu loh, ya toh. Satu hari itu minimal 5 bikin video, satu hari minimal. Saya gak ngerti, yang ngajarin saya Rola. Tepuk tangan dong buat Rola. Saya sampai ngomong gini, pinter ya kamu ini ya, ternyata ya. Kembangin dong, maksud saya gitu, paham enggak? Kalian tuh kan lebih generasi Gen Z ini kan pinter ya dalam hal gadget ini loh. Kembangin dong, affiliate tuh banyak duitnya. Masalahnya saya mandek di tengah jalan, saya nggak bisa. Walaupun pengikut saya tahu berapa? Berapa tahu? Hah? Berapa? Yang keras gitu? 600. Duh, kok tahu? Kamu mikir saya berapa? Berapa? Hah? 1000? Oh, 1000. Berapa? Ayo yang ketawa, berapa? Dep. Kira-kira affiliate saya ini berapa yuk? TikTok saya nih. 1000. Puji Tuhan. Pernah mencapai 1000. 1200 kalau nggak salah. Hebat ya, keren ya. Sekarang karena saya tidak pernah upload, turun. Sekarang tinggal 800. Masih puji Tuhan ya. Keren ya. Padahal saya nggak upload apa-apa. Nanti kamu upload ya. Biar naik lagi ratingnya. Jadi saya melihat potensi sebetulnya. Cuman saya ini kurang tekun ya. Terus terang aja kurang tekun di sini. Sehingga saya merasa, Tuhan, ternyata bukan di sini. Saya kan coba ya, try terus coba ya. Sampai terus merasa buang-buang uang. Saya rasa enggak lah. Kita investasi yang paling luar biasa adalah investasi di sini. Oke? Jangan pernah ngirit untuk investasi di sini. Leher ke atas. Jangan leher ke bawah. Paham maksudnya? Otak kalian harus banyak diisi. Sesuatu yang baru, pengetahuan apapun, untuk apa? Menambah potensi kalian yang nanti suatu saat akan digunakan untuk, pastinya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Investasi ke atas, ke otak, banyak baca, banyak lihat, banyak praktek, itu akan memperkuat. Terus kemudian yang kedua, investasi orang-orang biasa kesehatan. Nah itu dua itu jangan pernah dilupakan. Ya, oke, saya tidak balik kayak tidak bahas tentang investasi. Saya balik kepada kabur aja dulu. Kenapa sih kok ini bisa keluar gitu tagar? Ternyata satu hal yang saya ngelihat, kenapa kabur aja dulu? Ternyata ada satu yang menyebabkan, yaitu adalah ketidakpuasan. Ya, betul ya? Kalau kalian merasa nyaman-nyaman, kalian tidak akan pernah ngomong kabur aja. Betul? Ada yang orang tiba-tiba orang tuanya baik, rumah tangga harmonis, semua tercukupi, tiba-tiba kepikiran, aku tak minggat aja wis. Kira-kira gitu. Rasanya gak ada lah. Betul ya? Nah, sampai ngomong minggat aja, berarti kan dia ada sesuatu yang kurang yang tidak didapatkan dalam hidupnya, tapi dia akan lari dari kenyataan itu.
ya kan? Tapi kalau semuanya tercukupi dengan baik, kalau misalnya mau pergi itu bukan kabur, pamit, ya toh? Betul kan? Nek namanya minggat itu kan tidak pernah akan pamit, betul? Ada yang pernah minggat? Saya dulu kecil pernah kepingin minggat, serius. Karena mungkin ya dulu zaman dulu itu kan semua serba kurang ya. Terus kemudian saya merasa dimarahi, terus misalnya bertengkar sama kakak saya, terus kemudian papi saya marah, saya minggat ah. Tapi mikir terus, nyang di yo. Satu, mau kemana? Kedua, nggak duit, minggat nyang di. Ayo coba minggat ayo. Nah, kalau nggak punya uang, pengen tahu saya, gak jadi akhirnya, iya kan? Karena bagaimanapun juga di rumah Bapak itu paling enak, di rumah sendiri itu paling enak. Sandy sebentar lagi keluar ya, lulus, keluar kan? Surabaya, cedek, NTT gitu loh, nah, itu Papua, nah, itu jauh. Karena di situ kamu akan apa? Struggle, kan berjuang. Supaya apa? Nikmatnya kabur aja itu ada maknanya gitu loh, ya. Oke, saya coba di firman Mazmur 139. Mazmur 139. Saya sendiri bingung kok bisa dapat ini tadi pagi ya. Mazmur 139. Duh, enggak ada. Mazmur 139 ayat yang ke-7. Di sini sampai gini ya. Ada satu kalimat yang luar biasa. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu, ya Tuhan. Rohmu, kemana aku dapat lari daripada hadapanmu? Terus lanjut, 8. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Kalian lihat ya, kalau baca ini tentang sesuatu apa? Seperti tadi saya katakan, ketidakpuasan. Kenapa aku harus hidup kayak gini sih Tuhan? Kenapa aku harus lahir di suatu keluarga yang kayak gini sih? Aku lihat loh, lainnya enak-enak, lainnya wah gitu. Tapi kenapa aku harus ada di tempat yang kayak gini? Kenapa aku punya orang tua yang modelnya kayak gini? Kenapa aku punya bentuk tubuh yang kayak gini? Kenapa aku terus kenapa yang arahnya adalah negatif karena ketidakpuasan. Tetapi Tuhan katakan apa? Sekalipun engkau lari mau kemana, aku ada di sana. Paham? Di sini loh. Betapa setianya Tuhan atas hidup kita. Firman Tuhan pernah katakan, sekalipun engkau tidak setia, aku tetap setia. Itu loh kasih setia Tuhan. Jadi saya mau minta sama kalian semua, jangan pernah dengan dirimu. Jangan pernah meremehkan keadaanmu saat ini. Sudah terbukti kok, ada beberapa, mungkin anaknya sudah ada di sini. Dia pernah ke sini, ya. Nanti next suatu saat kalian akan tahu siapa dia. Tapi dia masih kontak sama saya. Dia ngomong, aku dihina, aku dilecehkan karena aku keluarga yang miskin, karena orang tuaku tidak berpendidikan, karena gini. Aku sangat diremehkan. Tetapi sekarang mereka akan melihat nanti suatu saat siapakah diriku. Keren.
Saya ngomong keren kamu. Tapi ingat, jangan sombong. Saya cuma gitu aja. Silakan kamu explore kehidupanmu. Ya. Bagaimana dia bekerja? Pertama sebagai kayak kuli bangunan. Dengan gaji paling satu hari cuma 100.000. Sekarang penghasilannya 1 bulan 10 juta. Nggak kepingin? Dari orang yang diremehkan, dari orang yang dihina. Tapi dia ngomong, aku akan buktikan. Nah, cuma saya selalu ngarahkan, jangan sampai, dendam itu boleh, dendam positif kalau saya ngomong. Boleh ya? Itu kan dendam positif. Tapi di sini dikatakan di Mazmur 139 adalah kondisi di mana orang itu merasakan aku tidak ada apa-apa nih. Bahkan yang di 139 ayat yang terakhir tadi itu, ya, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam. Ini betul-betul orang sudah dispersed, putus asa. Wes gak usah urip-uripan, wes gak usah mati ya di sana, aku tidak apa-apa. Kasarannya gitu. Tetapi firman Tuhan mengatakan apa? Di dalam kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dalam situasi kita pun yang terdalam, yang terkelam dalam hidupmu, Tuhan ada di sana. Ya, betapa cintanya Tuhan atas diri kita. Kita ini sangat berharga di matanya. Jadi jangan pernah lagi mengatakan pada dirimu sendiri, I am nothing. Oke? Jangan pernah mengatakan pada dirimu, aku ini tidak ada apa-apanya. Wow, siapa bilang? Kita adalah orang yang luar biasa. Kalau tidak, kalian tidak akan pernah dipilih daripada Tuhan. Ya. Saya melihat ada satu tokoh, saya ambil ya, yang sebetulnya ada tiga tokoh ya, tapi saya ambil mungkin 2 kalau nututi, kalau tidak 1 aja. Simson. Kita bicara tentang Simson ya. Di Hakim-Hakim 13 kalian bisa baca sendiri, Hakim-Hakim 13, 14, 15 ya. Hakim-Hakim 13. Di situ dinyatakan, saya coba deh supaya saya tidak melenceng ya. Hakim Aku tidak pakai kacamata, tidak ketok. Hakim-Hakim 13. Di sini ceritakan lahirnya Simson, ya. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Nah, udah jelas. Berarti kehidupan orang Israel pada waktu itu, pada waktu Simson lahir, di dalam suatu perbudakan. 40 tahun diserahkan kepada penjajah, kasarannya gitu, ya. Sampai akhirnya Tuhan mendengar doa mereka berseru. Mereka berseru, minta ada hakim atau minta ada penolong. Maka lahirlah Simson. Nah, Simson, kalian sudah tahu ceritanya? Sudah ya, banyak yang tahu ya, tapi saya ulang sedikit. Simson adalah sudah diberi orang tuanya, mamanya, itu sudah diberitahu oleh Tuhan bahwa dia akan menjadi nasir Allah. Menjadi hamba Allah, menjadi nabi Allah, di mana dia kekuatannya adalah di rambutnya, tidak boleh dia dipotong. Oke? Nah, akhirnya Simson lahir, dia besar, saya yakin dia hidup di dalam pengenalan akan Allah yang benar. Tapi, nah inilah, kadang kita pun rasa mengenal Allah, kita ini coba-coba dengan Allah. Sampai di mana sih Tuhan itu? Ya kan? Makanya di Hakim-Hakim 14, ya, Hakim-Hakim 14 dinyatakan bahwa, diceritakan bahwa Simson mulai udah dewasa, dia cari pasangan di Timna. Dia mendapatkan istri, terus kemudian ternyata istrinya ini gimana ya? Dia mencoba mencari kelemahannya Simson. Simson ini kan sudah istilahnya kayak orang DPO, daftar pencarian orangnya Filistin untuk mau dibunuh. Ya kan?
Nah, dia menikah, nah ini menikahnya bukan kepada orang pilihannya Tuhan, tetapi kepada orang yang tidak mengenal Tuhan. Apakah salah? Pertama saya ngomongnya, wah salah ini. Tapi ternyata itu dalam rencana Tuhan. Ingat ya, ini saya cuma ini. Mungkin perjalanan hidup kita merasa salah. Waduh salah ini. Tapi kalian saya katakan jangan putus asa. Mungkin dalam kesalahan yang kalian lakukan, tetap bagaimanapun juga ada rencana Allah yang harus digenapi. Amin enggak? Ngerti enggak kira-kira kalian? Paham ya? Mungkin, aduh ya salah ya. Aku kenapa kok gini ya? Saya jujur pernah beberapa waktu yang lalu, masih sebelum ini, saya merasa salah dengan keputusan yang saya ambil untuk saya tuh kuliah. Ya, saya kuliah di jurusan teknik sipil di Jogja, saya tinggalkan rumah, saya kuliah, saya merasa, waduh salah ya, aku iki mlebu teknik sipil ya. Kenapa? Saya orangnya seneng adventure, seneng petualangan gitu. Saya daftar di perkapalan, teknik perkapalan, tidak diterima. Saya daftar di astronomi, nggak diterima. Padahal saya wis mikir, waduh, nek astronomi itu kan mikir lihat langit, lihat menyelidiki gitu-gitu, saya seneng gitu. Terus kemudian, wah saya itu perkapalan karena saya kepingin saya berlayar jauh pergi keliling dunia gitu. Ternyata salah, tidak terjadi kayak gitu. Ternyata saya masuk di teknik sipil, saya merasa salah gitu kan. Tapi ketahuilah, sekalipun mungkin pada waktu kita mengambil keputusan itu salah, tidak konsultasi dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, tidak tanya dengan Tuhan, tidak mempertimbangkan ini itu dengan baik, tapi tetap Tuhan itu punya rencana atas hidupmu. Dan saya ngerti, oh ternyata semakin kesini saya ngerti, oh Tuhan tuh maunya kayak gini atas hidupku. Mungkin aku salah, tapi di dalam kesalahan itu Tuhan turut bekerja sehingga itu menjadi sesuatu yang lurus. Ya. Nah, sampai akhirnya Simpson jatuh di tangan waktu dia menikah itu sama satu wanita, tidak disebut namanya, di Timna. Terus ternyata Simpson pergi, wanita itu dinikahkan sama orang tuanya karena Simpson pergi ninggalin, dianggap mungkin dipisah gitu. Terus wanita ini menikah lagi dengan orang lain. Simpson balik, dilihat, loh istriku kok menikah sama orang lain, disikat habis, dibunuhlah semua orang-orang Filistin daerah situ. Ya. Terus kemudian dia terus akhirnya dia cari istri lagi, betul ya, istrinya Delila, dapatnya Delila. Itu pun juga bukan anak, istilahnya bagian dari orang yang percaya. Melakukan kesalahan lagi. Saya menganggap ini, sampai saya mikir, ini disengaja ya, si Simpson ini ya. Kata ya. Tapi dia ngomong, nah inilah, kadang-kadang kita harus betul-betul tanya sama Tuhan, apakah langkah yang aku ambil dalam hidup ini satu kesalahan atau betul-betul dalam rencana Tuhan. Ya. Sampai Simpson, nah ini laki-laki, ya aduh laki emek sidik ya. Laki-laki jangan sampai gampang dirayu wanita. Ya, ya. Wanita adalah makhluk terkuat di bumi. Oke? Nah itu saling tepok ya. Eling ya, jok gampang dirayu. Delila merayu Simpson. Son, kasarannya gini. Son, kamu kok kuat sih Son? Aita, bilang ono rahasia kekuatanmu lah Son. Ya. Simpson ngomong gini. Oh aku ndak bisa, aku kekuatanku itu, kelemahanmu apa sih Son? Kalau aku diikat oleh tali busur, wis aku ndak akan kuat, wis aku akan kalah. Nah, Delila ngomong sama orang Filistin, talenono pak tali busur, dia nanti pasti kalah. Ya sing lucu tuh ya, kok saya kadang-kadang membayangkan cerita ini kok cek gobloknya gitu, gitu.
Ditali sama tali busur pada waktu dia tidur. Lho apa ndak kroso nek pas tidur iki ditaleni kok ndak kroso ngono. Ya toh? Mungkin dikasih obat tidur mungkin ya sama Delila gitu ya. Sampai dia tertidur ditaleni. Begitu dia bangun dia ngomong, "Son, orang Filistin, son." Kaget, "Loh, langsung digerak, putus semua." Gak jadi lagi. Ngerengek lagi Delila yang kedua. "Son, kamu kok kuat sih? Apa sih kelemahanmu, Son? Apa sih, Son?" Gitu. Yang kedua kali, pakai tali yang baru. "Talenono aku akan lemah." Ditali lagi. Saya sampai mikir ya, maaf ya, Simpson ini saking ayune Delila apa ya? Apa karena kuatnya merayu ya? Kan laki-laki serius ya. Kalau sudah dikhianati, kan niat jahat wedok ya. Lah kok sih tetep bucin gitu loh, heran loh. Iya kan? 2 kali loh. Tali busur, tali biasa, putus lagi. Ketiga dibaleni maneh. Tali rambutku dikepang-kepang aja, diikat 7 kali, terus aku enggak punya kekuatan. Dilakukan. Lah aku heran, Simpson iki kok cek aduh oone ya. Apa ndono wedok liyane ngene lho. Kan pengkhianat ini perempuan. Bucin temenan Simpson ini. Ya tak? Akhirnya putus masih tadi kekuatan kan? Akhirnya apa? Di ayat yang keberapa ya? Saya Hakim 16. Nah, iki 16 ayat yang ke 17 dah. Nah, wis 17 sih, enggak apa-apa wis. Maka diceritakanlah kepadanya segala isi hatinya kepadanya. Gara-gara apa? Sih, 16 dulu. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari apa? Merengek. "Ayolah, Son. Tolonglah, Son. Katanya cinta, Son. Ayo ta." Lanang iku nek dirayu kayak ngono klepek-klepek tau ndak? Tapi nek prosoku, nek saya dirayu model kayak gini sudah 3 kali pengkhianat. Yes, jas tendang, lopo. Iya kan? Ayo laki-laki, iya ndak? Oh, oke kabeh mau dirayu kayak gitu. Mau lah? Rola mau? Wah, sorry lah. Ada wanita yang lain, gitu loh lah. Ya kan? Laki itu punya anu sedikit gitu loh, apa harga diri gitu loh. Ya kan? Oke. Jadi akhirnya yang 17 itu dikatakan akhirnya ya karena merengek-rengek terus, mendesak-desak dia tidak dapat lagi menahan hati. Seperti mau mati rasanya. Kon hebat loh. Rayuan cewek ini ngeri teman. Delila. Ya? Makanya ada lagunya ya, Delilah ya. Ya? Sampai akhirnya di 17 Simpson akhirnya ngomong, "Wis, kelemahanku cuma di rambut. Kalau rambutku dipotong, aku tidak punya kekuatan." Dan itulah yang terjadi. Dikasih obat tidur mana ya paling ya? Gunduli. Betul-betul tidak ada kekuatan. Mau sampai kayak gitu? Tapi saudara lihat ya, sekalipun engkau masuk dalam kesalahan yang besar menurut pandangan orang, menurut pandangan kita, rencana Allah tidak boleh ada yang gagal. Amin. Karena setiap kamu, setiap kita sudah diterapkan rencana Allah dalam setiap hidupmu. Tinggal kamu harus gali rencana Allah apa yang terbesar dalam hidupmu. Sampai akhirnya Simpson mengatakan, "Tuhan, aku minta ampun." Minta ampun sama Tuhan. Sampai Tuhan mengatakan, ya tahu filmnya. Akhirnya dia harus ditali di satu tiang, di suatu, saya jadi tadi dapat ini ketawa saya, ya, stand up komedi yang pertama yang terjadi di dunia. Siapa pelawaknya? Simpson. Tidak percaya? Ayat 25.
Nah, ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simpson untuk melawak bagi kita. Loh, jadi pelawak itu stand up komedi satu-satunya. Di tengah-tengah mungkin ratusan atau ribuan orang Filistin yang menonton. Mengejek-ngejek dia. Tapi Simpson minta sama Tuhan, Tuhan, aku minta terakhir kalinya. Dia buta kan? Dibutakan untuk membunuh orang Filistin itu. Bangunan itu rubuh, mati banyak. Dikatakan jumlahnya lebih daripada yang selama ini dibunuh oleh Simpson. Simpson berarti pernah bunuh 1.000 orang ya. Berarti lebih dari 1.000 orang saudara yang mati di gedung itu. Oh 3.000. Oh, 3.000 orang mati sekali setelah nonton pelawak Simpson namanya. Keren ya. Stand up komedinya Simpson. Tragedi buat orang Filistin. Tapi saya tidak mengambil itu. Maksudnya apa? Rencana Allah dalam hidupmu tidak akan pernah ada yang gagal. Allah akan memaksakan rencananya terjadi. Pasti. Sekalipun mungkin di dalam kondisi yang terdalam sekalipun, dia akan mengejar kamu untuk menyelesaikan misinya. Jadi sebelum itu maksud saya sadaro. Mau ngalami kayak Simpson. Tokoh yang kedua mau kayak Yunus. Harus masuk di dalam perut ikan supaya rencana Allah terjadi atas hidupmu. Mau kamu disiksa lebih dulu. Siksa dalam arti kehidupanmu untuk supaya rencana Allah terjadi dalam hidupmu. Ya enggak mau lah. Ya kan? Jadi sebetulnya apa sih rencana Allah dalam hidupmu? Kisah 1 ayat 8. Rencana terbesar Allah dalam hidupmu adalah Kisah Rasul 1 ayat 8. Apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan apa? Menjadi saksi-saksiku. Itu loh rencana Allah dalam hidup kalian dan saya. Menjadi saksi-saksinya Allah dari Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bagaimana kita boleh bisa menjadi saksinya Allah kalau hidupmu tidak mengenal Allah? Gak mungkin kan? Kalau kita mau menjadi saksi-saksinya Allah karena rencana Allah atas hidup kita, kita menjadi saksinya Dia, maka kita harus mengalami Tuhan itu dalam hidup kita. Kita harus mengenal lebih lagi. Lewat apa? Ya baca firman tiap hari, tiap saat, renungkan firman. Supaya engkau benar-benar boleh menjadi penggenap daripada rencana Allah. Tidak peduli, bukan terus, wah aku jadi saksi berarti aku harus khotbah gini ya, Pastor Henry. Tidak. Sekolahmu, tempat kerjamu, kamu bisa menjadi saksi-saksi Tuhan. Di mana Tuhan menempatkan kalian, baik di marketplace, di tempat kerja, di tempat belajar, jadilah saksi. Orang akan melihat, oh ternyata iki loh anaknya Tuhan. Oh ternyata ini Kristen ya. Saya menceritakan sedikit ya, bukan untuk saya percaya itu semua karena Tuhan. Saya pernah suatu saat ya, saya tidak kenal orang itu, terus saya ketemu seorang mbah tua ya, terus kemudian dia itu jalannya wis tak karu-karu gini, kayak boneka, kakinya bengkak. Saya tanya, loh kenapa kok bengkak? Saya kejatuhan plafon. Dia hidup sendiri. Terus saya ngomong, aduh, dalam hati langsung gerak, kasih dia obat, obati dia. Saya ngomong, oke, saya dalam hati udah, terus saya pulang, saya ambil obat, saya kembali lagi. Saya kembali lagi ke tempat itu, saya ngomong, Mbah, ini Mbah, diobati. Tahu apa pertanyaannya? Pertanyaan, kamu Kristen ya? You know? Saya tidak perlu menceritakan saya Kristen, saya pengikut Kristus. No.
Tiba-tiba dia bisa ngomong, kamu Kristen ya? Paham? Dari apa yang kita lakukan, orang bisa melihat apakah kamu anak Tuhan atau tidak. Dan itu perlu proses, perlu tekad, perlu komitmen untuk diri kita. Bahwa kita menyadari bahwa Kristus itu ada di. Kalau kita menyadari Kristus hidup di dalam hidup kita, Roh Kudus nantiasa ada dalam hidup kita, kita mau aneh-aneh iku mikir 2 kali. Paham? Sehingga orang akan melihat, oh iya, bedanya anak Tuhan dengan anak hantu. Kamu akan menjadi saksi-saksiku. Dari Yerusalem, rumah tanggamu, lingkunganmu, mereka akan melihat, oh iki anak Tuhan. Dari situ dulu, Yerusalem, sampai Yudea, sampai dengan Samaria, sampai dengan ke ujung bumi. Dari NTT ya, Sumba ya, jadi saksi, jadi berkat, puji Tuhan. Sayang Niko udah ada ya, Niko tak pikir Niko ada, saya tanya, di London, di UK, jadi saksi Tuhan. Oke? Paham ya? Direnungkan. Cerita terakhir. Mungkin tim musik dulu. Cerita terakhir. Ini saya waktu itu saya dapat kiriman. Mungkin ini agak sensitif dikit. Saya sampai ngomong gini. Kenapa rencana Tuhan itu betul-betul sampai saya merasakan, oh rencana Tuhan atas hidup seseorang itu betul-betul Tuhan paksakan harus terjadi. Untuk apa? Semua untuk kembali untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Dari cerita ini saudara bisa ngerti sendiri ya nanti ya. Ada seorang namanya Husein. Sudah dari namanya udah tahu kan? Ya kan? Dia dididik dari keluarganya untuk taat beragama. Si Husein, ingat ya. Dididik takut akan Tuhan, dia beragama, dia melakukan sesuai dengan apa yang harus dilakukan sesuai dengan aturannya orang tuanya. Tapi dia pernah mendengar nama Yesus. Dia pernah mendengar itu. Tapi nama itu tersimpan aja. Tidak bereaksi apapun. Sampai suatu saat Husein mengalami kecelakaan mobil, dia ditabrak mobil, mati. Dia bingung, waktu ditabrak itu dia ceritakan ini, aku kok bisa ngelihat tubuhku ya? Dia akhirnya diangkat pergi. Dia ngomong, loh, katanya kalau aku pergi gini, aku akan ketemu dengan si A. Yang katanya itu harus kita doakan terus. Paham ya? Katanya akan ketemu dengan nabi ini, katanya ketemu dengan ini. Loh ini kenapa aku harus melewati lorong yang panjang? Yang seakan-akan tidak berujung. Tidak ada siapa-siapa di situ. Sampai dia rohnya itu dia ngomong, dia diangkat terus. Sampai dia menemukan satu sosok pribadi, Yesus. Dia tidak tahu siapa pribadi ini. Dia cuma ngomong, loh rasanya aku kenal ya. Saya waktu dengarkan ini saudara, saya merinding. Rasanya aku kenal ini. Nama ini. Keluar dengan saya. Kamu Yesus. Loh bukannya kamu tidak disalib kan? Kamu kan palsu. Yesus ngomong ini, no, itu aku. Dibawalah Husein di kejadian 2000 tahun yang lalu. Saat Yesus memikul salib perjalanan ke Golgota.
sampai dia disalibkan, darahnya tercurah, sampai langit tertutup, sampai terjadi gempa bumi. Husin dibawa untuk melihat itu. Terus apa yang terjadi? Husin ngomong, ternyata yang aku tahu selama ini salah. Ternyata kamu benar, anak Allah. Terus dia ngomong, ya sudah, aku mau di sini saja. Enak di sini. Maksudnya dia ngomong, aku rasakan bahagia yang luar biasa. Tapi Tuhan ngomong apa? Yesus ngomong, kembali ke bumi, jadilah saksiku. Ceritakan bahwa aku betul Allah yang hidup. Ceritakan bahwa aku Yesus yang bukan dipalsukan. Tapi aku benar-benar anak Allah yang mati di kayu salib untuk menebus dosamu dan seluruh manusia yang mau percaya kepadaku. Dia balik, ternyata dia pingsan koma selama 1 minggu kalau nggak salah. Dia bangun, ibunya di sini, bapaknya di sini, kakak keluarganya udah di sini, nangis semua. Dia bangun, dia ngomong, kaget semua. Mereka mengucapkan alhamdulillah. Dia balik. Tapi Husin ngomong apa? Dia bangun, dia ngomong, aku ketemu Yesus. Mulai dah. Keluarganya marah, gak terima akan hal itu. Tapi Husin berkata, aku sudah berjanji dan aku sudah ketemu sosok pribadi itu yang mati di kayu salib. Dan aku mau menjadi saksi atas dia untuk seluruh keluargaku, lingkunganku, dan yang lain-lainnya. Itu loh. Saudara, rencana Tuhan tidak akan pernah gagal dalam hidupmu, dalam hidupmu, dalam hidupmu, dalam hidupku, dalam hidup kalian. Seberapa kalian mau jauh lari daripada Tuhan, firman Tuhan katakan, aku ada di sana. Dia akan tetap mencari engkau, menarik engkau untuk kembali kepada jalurnya, untuk menggenapi rencananya dalam hidup kalian dan saya, menjadi saksi Kristus. Yang perlu kita lakukan, jangan sampai kita lari, jangan kabur, terus mendekat kepada Dia. Amin. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi roh-Mu, Tuhan. Terserah kamu, wis. Apa lagunya itu ya? Tahu ya? Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi roh-Mu, Tuhan. Na 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 namun tanganmu
mendaki ke langit, namun engkau intinya gitulah. Saya lupa lagu nih. Ini spontan. Udah keluar? Betul? Oke, nyanyi itu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Tuhan Allah Maha tahu betapanya rasamu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan Allah Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Pak Indri. Mari kita bangkit berdiri. Sembah Dia. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Thank you Lord. Haleluya. Kasih Tuhan, kami memuji Engkau Yesus. Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tata kasih karunia yang Kau beri. Tanamlah aku di hadirat-Mu,
Tuhanku. Inilah doa kami di hadapan-Mu. Jangan biarkan kami pergi, Tuhan. Biarlah kami kembali kepadamu. Dan kami percaya bahwa Tuhan, Engkaulah yang berkuasa atas kehidupan kami. Tidak ada rancangan-Mu yang gagal, Tuhan. Dan kami percaya sore hari ini Engkau sudah berbicara buat kami. Biarlah kami tidak pergi menjauh daripada-Mu, tetapi kami boleh semakin masuk lebih dalam lagi, sehingga kami boleh semakin hari, kami boleh semakin mengerti bahwa Tuhan, Engkau Allah yang begitu sangat baik. Engkau memakai hidup kami, dan Engkau rindu supaya kami boleh menjadi saksi-Mu, sampai kami boleh membawa kabar keselamatan bagi banyak orang. Terima kasih buat pesan-Mu yang luar biasa. Berkati hamba-Mu kembali untuk Bapak Yusak, Tuhan. Biarlah Engkau memberkati dalam seluruh kehidupannya. Dimanapun Engkau mengutus hamba-Mu untuk melayani, bahkan ketika hamba-Mu pergi bekerja di marketplace, kami percaya biarlah hidupnya terus menjadi saksi Kristus, sehingga semakin banyak orang menjadi percaya dan bertobat dan diselamatkan. Berkati istri dan keluarga besarnya, semuanya ada di dalam perlindungan Tuhan. Berkati kembali isi bejana hidupnya dengan seluruh hikmat, pengetahuan, terlebih lagi kasih, belas kasihan yang daripada-Mu penuh bagi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami semua yang sudah mengikuti ibadah baik yang di gereja dan kami yang mengikuti ibadah secara online, kami rindu Tuhan. Mulai sore hari ini kami mau berkata, sekali kami mengikuti Yesus, kami akan terus mengikut Engkau. Apapun pergumulan kami, apapun tantangan yang harus kami hadapi, kami tidak akan meninggalkan Engkau, tetapi kami akan berjalan bersama dengan Engkau. Kami akan melewati semua, karena Tuhan bersama dengan kami. Tiba saatnya kami akan pulang dari tempat ini, dan kami rindu, kami boleh mengangkat kedua tangan kami untuk kami boleh menerima berkat Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah Yud pada sore hari ini. Dan kami rindu Tuhan, kami pulang dari tempat ini, kami akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama, nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap anak-anak muda yang sudah menerima berkat dari Tuhan, mari kita katakan amin.